Jika engkau sedang tertidur pulas di salat sebelum salat Isya dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah akan menerimamu? Bayangkan jika engkau sedang tidak salat subuh dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah mau menerimamu? Bayangkan jika engkau sedang tidak salat zuhur dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah mau menerimamu? Bayangkan jika engkau sedang tidak salat asar dan kemudian Allah memanggilmu, apakah Allah mau menerimamu? Bayangkan jika Allah memanggilmu ketika engkau sedang tidak salat maghrib. Bayangkan jika malaikat Israel datang padamu sementara engkau masih mengabaikan salat Isya, apakah Allah mau menerimamu? Teman, apa salahnya Allah padamu? Bukankah Allah memberikan segalanya padamu? Bukankah Allah memberikan semua yang kau minta? Tetapi mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat subuh? Mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat zuhur? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat asar? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat maghrib? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat Isya engkau abaikan? Apa salahnya Allah padamu? Apa? Padahal untuk perintah salat ini, untuk panggilan cinta ini, Allah sendiri yang langsung memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allah sendiri yang langsung memerintahkan salat ini di Sidratul Muntaha. Karena Allah sayang padamu, karena Allah ingin agar engkau setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Tapi apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang dengarkan dengan hatimu kisah Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat ini karena Allah sayang padamu. Aku berlindung padamu ya Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kelihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Bayangkan, untuk panggilan cinta yang namanya salat ini, Allah sendiri yang langsung memerintahkannya kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Dan ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah di Sidratul Muntaha. Dan dialog itu diabadikan di dalam salat kita. Bayangkan, dialog itu diabadikan di dalam salat kita. Dan inilah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah ketika bertemu di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad ketika itu mengucapkan salam penghormatan kepada Allah dengan ucapan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah dengan ucapan segala kehormatan, kelimpahan, kebahagiaan, dan kemuliaan adalah bagimu ya Allah. Kemudian Allah menjawab salam Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad, salamnya dijawab oleh Allah dengan ucapan keselamatan, rahmat Allah,
dan berkahnya tetap kepadamu, wahai Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah, dengan Raja Langit Bumi, dengan Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi tahukah engkau, Nabi Muhammad tidak lupa mendoakanmu. Padahal ketika itulah puncak tertinggi kebahagiaan seorang hamba. Tapi Nabi Muhammad mendoakan kita dengan ucapan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi Muhammad mendoakan kita semua dengan ucapan keselamatan. Mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba-hamba yang soleh-soleh, yang baik-baik. Dan kemudian seluruh malaikat yang menyaksikan kejadian itu, mereka semua bersaksi dengan mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para malaikat semuanya bersaksi dengan mengucapkan, Aku menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang bayangkan sepanjang hidupmu sudah berapa banyak salat subuh yang kau tinggalkan. Sudah berapa banyak salat subuh yang kau tinggalkan. Bahkan ketika ayah ibumu membangunkanmu salat subuh, engkau malah marah kepada mereka dan kau katakan, aku capek ibu, aku capek ayah. Siapa yang kau bentak sebenarnya? Siapa yang membangunkanmu sebenarnya, ayah ibumu atau Allah? Lalu sudah berapa lama engkau abaikan azan subuh dan salat subuh itu? Sekarang bayangkan sudah berapa banyak salat zuhur yang kau tinggalkan sepanjang hidup. Bayangkan sudah berapa banyak salat asar yang kau tinggalkan selama ini. Sudah berapa banyak salat maghrib yang kau tinggalkan selama ini. Sudah berapa banyak salat isya yang kau tinggalkan selama ini. Minta ampun semua kepada Allah. Minta ampun atas semua salat yang kau tinggalkan selama ini. Minta ampun atas semua panggilan cinta yang kau abaikan selama ini. Kalaupun kau sudah sholat, sudah berapa lama kau membaca ayat Al-Fatihah dengan tergesa-gesa tanpa perasaan sedikit pun? Sudah berapa lama engkau tak pernah memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang kau baca? Kalaupun kau sudah sholat, sudah berapa lama engkau sholat dengan terpaksa? Sudah berapa lama engkau sholat karena diminta orang tuamu, bukan karena Allah? Sekarang angkatlah tanganmu dan minta ampun semua kepada Allah. Bayangkan jika engkau dipanggil oleh Allah sementara sholatmu belum benar. Bayangkan dan minta ampun semua kepada Allah. Berdoa. Semuanya angkatnya. Berdoalah semua dengan sepenuh hatimu. Mintalah agar salat kita diampuni oleh Allah jika salat kita selama ini belum khusyuk. Mintalah agar salat orang tua kita diterima oleh Allah. Dan mintalah agar Allah memanggil kita ketika kita sudah bisa salat dengan khusyuk, dengan sepenuh hatimu. Doakan pula agar saudara-saudara kita di Aceh di sana yang telah dipanggil oleh Allah, agar mereka semua diterima oleh Allah salatnya, agar mereka semua diampuni jika salatnya belum benar. Doakan dengan sepenuh hatimu. Ya Allah, terima salat kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, salat kami belum benar ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami sering abaikan panggilan cinta darimu Allah. Kami tahu ya Allah,
kami sering meninggalkan sholatmu dengan sengaja ya Allah. Ampun ya Rahman.